Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Pratiwi Utami dengan NPM 17312700650051 akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi data raster dan data vektor. Apa itu SIG atau Sistem Informasi Geografis? Yaitu suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis atau spasial dengan data teks atau atribut yang dihubungkan secara geografis di bumi. Di samping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Selanjutnya, data SIG itu merupakan suatu fakta atau gambar yang memiliki informasi untuk tujuan tertentu. Elemen informasinya itu berupa data geografis atau data graphical element yang terdiri dari titik atau dot, garis, dan line. Sumber data SIG. Data spasial dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai format. Sumber data spasial antara lain ada peta analog, foto udara, citra satelit, pengukuran lapangan, pengukuran theodolite, pengukuran GPS, dan lain-lain. Format data spasial dapat berupa data digital ataupun data analog. Secara umum, teknik untuk mengkonvert data peta analog menjadi digital yaitu manual digitasi atau scan. Yang pertama itu ada peta analog. Peta analog adalah peta bentuk konvensional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG ini, sebagai keperluan sumber data, analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Dan selanjutnya ada foto udara. Foto udara merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil pemotretan langsung ke permukaan bumi melalui udara menggunakan suatu wahana seperti pesawat terbang, drone, dan lain-lain. Perbedaan data foto udara dengan citra satelit yaitu terkait wahana dan cakupan wilayahnya. Foto udara sebagai sumber data dalam SIG memiliki karakteristik, yaitu ketersediaan data, biaya rendah, keterjangkauan area pengukuran luas, resolusi spasial dan spektral tinggi, serta berbentuk 3 dimensi. Dan selanjutnya ada citra satelit. Citra satelit merupakan sumber data dalam SIG yang diperoleh melalui satelit sebagai wahana. Satelit tersebut menggunakan sistem sensor untuk merekam permukaan bumi, baik sensor bersifat aktif maupun pasif. Data citra satelit merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan secara berkala dan mencakup area tertentu sehingga dapat manfaat untuk berbagai analisis, salah satunya monitoring.
Dan selanjutnya ada pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Dan yang kelima itu pengukuran GPS. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System. Adalah suatu jaringan satelit yang secara terus-menerus memancarkan gelombang radio dengan frekuensi sangat rendah. Alat penerima GPS ini secara pasif menerima sinyal dengan syarat bahwa pandangan ke langit tidak boleh terhalang, sehingga biasanya alat ini hanya bekerja di ruang terbuka. Format data SIG. Terdapat dua format representasi data, yaitu berbentuk data vektor dan raster. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, titik, dan nodes. Keuntungan dari format data vektor yaitu ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Kelemahan dari data vektor itu yaitu ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Pada umumnya data vektor digunakan untuk yang pertama, aplikasi yang membutuhkan data secara presisi. Yang kedua, ketika ukuran file menjadi penting, dan ketika fitur peta secara individual dibutuhkan untuk analisis, serta ketika informasi deskripsi perlu disimpan. Yang kedua itu ada data raster. Data raster yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Model data raster memberikan informasi spasial terhadap permukaan bumi dalam bentuk gambaran yang digeneralisasikan. Representasi dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau piksel yang membentuk grid yang homogen. Pada setiap piksel mewakili setiap objek yang terekam ditandai dengan nilai-nilai tertentu. Data raster tersebut pada umumnya digunakan untuk satu, merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Yang kedua, representasi data digital, seperti foto udara, citra satelit, peta khusus, hasil scanner, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kedetailan gambar. Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran karena tingginya biaya survei lapangan, sehingga menggunakan data raster seperti citra satelit atau foto udara. Yang keempat, ketika peta tidak membutuhkan analisis untuk setiap fitur peta secara individu. Yang kelima, membutuhkan background pada tampilan peta. Perbandingan antara data vektor dan data raster.
Data vektor memiliki kelebihan-kelebihan dan sebaliknya data raster memiliki kelebihan dan kekurangan. Data vektor itu memiliki kelebihan antara lain lebih efisien dalam ruang penyimpanan, memiliki resolusi spasial yang tinggi, representasi grafis data spasialnya sangat mirip dengan peta garis buatan manusia, transformasi koordinat dan proyeksi tidak sulit dilakukan, serta kekurangannya yaitu struktur data kompleks, data tidak mudah dimanipulasi, memerlukan perangkat komputer yang lebih mahal, overlay beberapa layer vektor secara simultan memerlukan waktu yang lama. Kelebihan data raster yaitu satu, struktur data yang sangat sederhana, mudah dimanipulasi dengan fungsi matematis sederhana, teknologi yang digunakan cukup murah, dan overlay data raster dengan data inderaja mudah dilakukan. Serta ada kekurangan dari data rasternya. Yang pertama, memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Yang kedua, transformasi koordinat dan proyeksi sulit dilakukan. Yang ketiga, lebih sulit untuk merepresentasikan hubungan topologikal. Sekian dari penjelasan materi data raster dan data vektor. Jika ada kesalahan atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.